Shalom saudara-saudara, selain Roh Kudus akan diam selama-lamanya di dalam hidup kita, Roh Kudus juga menjadi reminder bagi kita, mengingatkan kita ya akan firman Tuhan, dan dia juga akan melakukan itu untuk selama-lamanya. Nah, sekarang kita akan mempelajari bahwa Roh Kudus juga menjadi maha guru kita untuk selama-lamanya. Dia adalah maha guru yang mengajar kepada kita, maha guru yang akan terus mengingatkan kita. Saudara-saudara, di dalam perjanjian lama, ya, kita melihat bahwa perjalanan bangsa Israel ketika keluar dari tanah Mesir selama 40 tahun di padang gurun, kita melihat bangsa Israel tidak mau diajar. Bangsa Israel tidak mau diingatkan oleh Roh Kudus. Di dalam kitab Nehemia, pasal yang ke-9, ayat yang ke-20, dikatakan, "Dan engkau memberikan kepada mereka roh-Mu yang baik untuk mengajar mereka. Juga mana-Mu tidak kau tahan dari mulut mereka. Dan engkau memberikan kepada mereka untuk melepaskan dahaga." Saudara-saudara, di dalam ayat ini, Nehemia menceritakan tentang bagaimana kesetiaan Allah, terutama Allah Roh Kudus, di dalam membimbing dan juga mengajar orang-orang Israel. Sementara mereka hanya menikmati makan dan minum, yang dipikirkan bagaimana mereka makan, yang dipikirkan bagaimana mereka minum. Ketika mereka kekurangan makan, mereka berteriak-teriak. Ketika mereka kekurangan minum, mereka berteriak-teriak. Tetapi Tuhan dengan kesabarannya tetap mengajar mereka. Nehemia 9 ayat yang ke-30 dikatakan di sini, "Bertahun-tahun lamanya engkau melanjutkan sabarmu terhadap mereka, dengan roh-Mu engkau memperingatkan mereka." Dengan Roh Kudus ya, diingatkan mereka tidak mau diingatkan. Ya. Nah, saudara-saudara, ini jelas bahwa bangsa Israel menjadi bangsa yang tidak mau diajar oleh Roh Kudus atau tidak mau diingatkan oleh Roh Kudus. Padahal kita lihat di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-26 berkata begini, "Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu." Jadi Roh Kudus yang akan terus mengajar, Roh Kudus juga yang akan terus mengingatkan kita, dan itu berlaku untuk selama-lamanya. Maka Roh Kudus itu menjadi maha guru kita yang luar biasa, dan dia menjadi maha guru bagi kita untuk selama-lamanya. Di dalam Yohanes pasal 16 ayat yang ke-13, di sana dikatakan begini, "Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran." Nanti karena Dia jadi maha guru bagi kita, Dia akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran, ya. Saudara-saudara, saya kalau nonton ya film silat ya, film-film dari Tiongkok itu ya, saudara-saudara lihat ya, ketika ada seorang guru yang memiliki ilmu yang luar biasa, lalu kemudian dia memiliki murid yang cukup banyak. Lalu saudara-saudara, ada murid yang sangat berbakat ya. Lalu kemudian dia berpikir dia akan memberikan ilmunya ya supaya diteruskan, sehingga perguruan itu akan terus berlanjut ya. Nah, maka dia didik satu murid yang berbakat itu untuk diproyeksikan meneruskan perguruan. Tetapi ketika memberikan seluruh jurus-jurus, maka tidak semuanya diberikan. Ada satu jurus yang biasanya ditinggalkan untuk menjaga-jaga jikalau tiba-tiba murid itu memberontak dan melakukan sesuatu yang tidak diinginkan. Sehingga kalau misalnya hal itu terjadi, guru itu masih punya jurus pamungkas untuk bisa menyelesaikan persoalan. Nah, saudara-saudara, guru ini kemudian meninggal. Maka ketika guru meninggal, muridnya itu jadi guru ya.
muridnya menggantikan menjadi guru, lalu guru ini juga sama, berpikir sama. Ketika dia punya murid, ya beberapa banyak, lalu ada satu murid yang berbakat, lalu dia ajari itu murid, lalu kemudian setelah diajari, tapi tidak semuanya diajarkan, dia tinggalkan satu jurus yang pamungkas, ya supaya jikalau ada sesuatu apa-apa, maka dia masih bisa membela diri dan bisa menyelesaikan persoalan. Nah, sehingga dengan demikian guru ini ya mati. Lalu kemudian begitu seterusnya, maka lama-lama semuanya jadi hilang. Ya, tidak ada perguruan lagi karena memang jurus-jurus asli dari perguruan itu semuanya hilang. Ya. Coba perhatikan, tetapi Roh Kudus tidak demikian. Di dalam ayat 13 tadi dikatakan, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Perhatikan ya, kepada seluruh kebenaran. Jadi semua itu diberikan kepada kita. Jadi dia adalah maha guru bagi kita. Lalu di dalam ayat 14, ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Nah, ini luar biasa ya. Yang Roh Kudus dengar, semua sama Roh Kudus diberikan. Yang semua diberikan oleh Yesus kepada Roh Kudus, ya, maka itu semua dibocorkan kepada kita. Tidak ada satupun hal yang ditutupi. Semua pasti akan diberikan kepada kita. Jadi Roh Kudus harus menyelesaikan pekerjaan ini, yaitu dia menjadi maha guru yang mengajar kita, dan semua jurus, semua kebenaran itu diberikan kepada kita. Seluruh apa yang dia dapatkan itu dibocorkan kepada kita, diberikan kepada kita, agar supaya kita menjadi murid-murid yang mewarisi kebenaran. Nah, itu sebabnya saudara-saudara, ini luar biasa. Tanpa kita sadari, bukan hanya Roh Kudus berdiam di dalam diri kita selama-lamanya, bukan hanya juga Roh Kudus menjadi pengingat kita untuk selama-lamanya, tetapi Roh Kudus juga menjadi maha guru kita untuk selama-lamanya. Jadi kalau kita tidak mengerti, waktu kita membaca Alkitab, waktu kita merenungkan, nah kita perlu berdoa. Karena nanti Roh Kudus itu akan mengajarkan kepada kita. Selain Roh Kudus mengingatkan kita, Roh Kudus akan mengajarkan, dia memberikan pengertian-pengertian kepada kita. Saudara ingat, ketika hari Pentakosta datang, mereka datang dari berbagai penjuru tempat, dan mereka bukan memiliki latar belakang yang sama, mereka memiliki pola pikir yang berbeda-beda. Mereka punya latar belakang, pendidikannya berbeda-beda. Tetapi ketika mereka mendengar khotbah rasul-rasul, mereka semuanya begitu mengerti. Langsung mereka mengerti. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Itulah pekerjaan Roh Kudus yang membuat atau yang mengajarkan kepada mereka, sehingga mereka mampu mengerti. Saudara-saudara, ini luar biasa. Ada peran Roh Kudus yang penting dalam hidup kita, yaitu bahwa dia, Roh Kudus itu menjadi maha guru bagi kita untuk supaya kita mengerti akan seluruh kebenaran. Saya percaya kalau kita setia di dalam belajar firman Tuhan, kita akan semakin lihat bagaimana Tuhan memberkati kita. Tuhan pasti memberkati kita semuanya. Shalom.